tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Pengelolaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan reformasi dalam pengelolaan pendidikan mengarah pada terciptanya kondisi yang desentralisasi baik pada tatanan birokrasi maupun pengelolaan sekolah. Reformasi ini terwujud dalam bentuk kewenangan luas di tingkat kabupaten atau kota, sekolah atau madrasah dalam mengelola berbagai sumber. A. Hakikat pengelolaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab dalam memberikan nilai-nilai religius dan berupaya menciptakan individu yang memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi yang sempurna. Salah satu contoh pendidik yaitu seorang guru yang memiliki peranan penting dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang bertugas untuk mengurus bidang administrasi, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan bisa juga dikatakan sebagai orang yang menentukan tingkat keberhasilan dan kelancaran dalam proses belajar mengajar di sekolah. Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan harus memiliki tenaga pendidikan yang mempunyai kompetensi penyelenggaraan pembelajaran untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya yang ketiga yaitu tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, tugas dan fungsi tenaga pendidik yaitu: yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua yaitu pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Secara khusus, tugas dan fungsi tenaga pendidik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat yaitu batasan dan tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu batasan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Adapun batasan dalam proses pendidikannya yaitu memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai bangsa yang diinginkan. Adapun tujuannya yaitu pengelola pendidikan dan kependidikan bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik serta berkelanjutan. B. Aktivitas pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan atau sering juga disebut dengan manajemen tenaga kependidikan di sekolah dapat didefinisikan sebagai aktivitas perencanaan, pengorganisasian, permotivasian, pengendalian, dan penilaian pegawai dalam sebuah organisasi pendidikan. Dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan terdapat 7 komponen pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. Perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dapat dilakukan para pejabat yang berwenang, sedangkan perencanaan pegawai sekolah dapat dilakukan oleh kepala sekolah, kepala Kedenpak, atau Kakanwil Denpak. Yang kedua yaitu pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah, baik jumlah maupun kualitasnya. Yang ketiga yaitu pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, peningkatan, dan agen pembaharuan dalam sistem pendidikan. Yang keempat yaitu promosi dan mutasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Promosi pemindahan pegawai dari suatu tempat pekerjaan ke tempat pekerjaan yang lain dengan tanggung jawab yang lebih tinggi berdasarkan penghasilannya. Yang kelima yaitu pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personel dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pendidik tenaga kependidikan. Yang keenam yaitu kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan.
Ini merupakan balas jasa yang diberikan Dinas Pendidikan dan sekolah kepada tenaga kependidikan dalam bentuk uang dan mempunyai kecenderungan yang diberikan dengan tetap. Dan yang terakhir yaitu penilaian pendidik dan tenaga kependidikan. Ini difokuskan pada prestasi individu dan perannya serta pada kegiatan yang ada di sekolah. C. Pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu batasan pemberdayaan. Menurut J. Droz 2002, yang terpenting dalam menentukan kualitas pendidikan adalah cara guru mengajar di depan kelas, bukan pada kurikulumnya, karena kurikulum pada dasarnya hampir sama pada setiap negara. Oleh karena itu, kombinasi antara kurikulum berbasis kompetensi dan guru yang berkualitas akan sangat menentukan keberhasilan sebuah proses pembelajaran. 2. Peningkatan produktivitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Produktivitas individu dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh individu tersebut dalam kerjaannya, yaitu cara melakukan pekerjaan atau unjuk kerjanya. Produktivitas dapat ditinjau berdasarkan tingkatannya dengan tolak ukur yang dapat dilihat dari kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, atau unjuk kerja. Yang ketiga yaitu pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan. Pemerintah atau kepala sekolah harus mampu menumbuhkan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan, terutama disiplin pada dirinya sendiri. Callahan dan Chart menyebutkan bahwa pemerintah dan kepala sekolah harus mampu membantu tenaga kependidikan dalam mengembangkan pola perilakunya untuk meningkatkan standar perilakunya dan menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat. D. Ujian kompetensi. Yang pertama, kompetensi. Menurut M.C. Ahsan Komora 2007, kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga mewarnai perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu ujian kompetensi dalam program sertifikat guru. Terdapat beberapa jenis kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yang ketiga yaitu kompetensi profesional, dan yang keempat yaitu kompetensi sosial. Pentingnya uji kompetensi dalam sertifikasi guru merupakan sebagai alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru, alat seleksi penerimaan guru, pengelompokan guru, bahan acuan dalam pengembangan kurikulum, serta alat pembinaan guru. Sekianlah hasil materi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.